welcome to my mini video. Kembali lagi bersama aku guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Repi Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM A1A022030. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Video ini saya buat diperuntukkan untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Masuk ke materi, teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah, kita masuk pada pengertian regresi. Pada awalnya, regresi adalah suatu analisis yang digunakan oleh Van Coys-Dalton pada abad ke-19 untuk menjelaskan fenomena biologi. Namun, seiring berjalannya waktu, regresi menjadi alat dalam statistik yang berfungsi menguji hubungan antara variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Baiklah, kita menganalisis penelitian regresi ganda dengan judul penelitian pengaruh ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 terhadap kemampuan kreativitas atau Y siswa SMK 5 Kepahyang. Dengan data hasil penelitian sebagai berikut. Terdapat 12 responden dengan ekstrakurikuler seni, minat seni, dan kreativitas siswa. Kemudian kita masuk pada penelitian SPS-nya. Kita masuk pada variabel anti-rate atau remove. Nah, di sini tabel output variabel interest atau remote di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel dependen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni, sementara variabel dependen adalah variabel kreativitas. Analisis regresi menggunakan metode enter, sehingga tidak ada variabel yang dibuang pada kolom variabel remove, tidak ada angka kosong atau kolom yang tidak terisi. Kemudian kita masuk kepada model summary. Nah, makna pada model summary ini yaitu memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas. Kemudian pada tabel ANOVA itu memberikan informasi tentang tidak adanya pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas. Kemudian langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel ekstrakurikuler seni atau X1 dan variabel minat seni X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas atau Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai square yang terdapat dalam hasil analisis regresi linier berganda, yakni pada tabel model summary berikut. Kita lihat pada R-square-nya sudah ditandai dengan warna kuning. Nah, berdasarkan tabel output SPSS, model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,713. Nilai R-square 0,713 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,844 kali 0,844 yang dengan hasil yaitu 0,713. Nah, besarnya angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,713 atau sama dengan 71,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel ekstrakurikuler seni atau X1 dan variabel minat seni atau X2 secara simultan atau bersama-sama
berpengaruh terhadap variabel kreativitas atau Y sebesar 71,3%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 71,3% yaitu 28,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, besarnya pengaruh variabel lain disebut juga dengan error atau dengan lambang E. Untuk menghitung nilai error, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Nah, besar nilai koefisien determinasi atau R square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y semakin lemah. Sebaliknya, jika R square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Lanjut, kita masuk pada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel output ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi atau SIG dalam uji F adalah sebesar 11,164 yang sudah saya beri tanda dengan warna kuning karena signifikansi 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kreativitas atau Y, atau berarti secara signifikan dengan atau berarti signifikan. Kemudian jika sudah demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk pada tabel koefisien. Nah, maka pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni secara parsial atau sendiri-sendiri. Nah, terhadap variabel kreativitas. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2 atau Y sama dengan 23,612 ditambah 0,289 ditambah 0,501. Lanjut. Pada ringkasan analisis regresi multiplus atau berganda, seperti yang saya tampilkan, di sini ada variabel, ada koefisien regresi, ada tabel hitung, ada signifikansi. Nah, pada konstanta itu ada 23,832, sedangkan X1 itu ada 0,286, 2,86, X2 itu ada 0,501. Sedangkan pada tabel hitung itu ada 1,844, ada 1,921. Signifikansi itu yaitu 0,098, 0,087. Kemudian pada F hitung itu 11,164 dan di sini ada pada signifikansi itu ada 0,004, kemudian pada R square itu ada 0,713. Kita masuk pada rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis atau dugaan yang diajukan dalam uji ini adalah ada pengaruh ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan terhadap kreativitas atau Y. Kemudian pada dasar pengambilan keputusan dalam uji F,
Itu ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi atau SIG atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai E hitung dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Kita masuk pada berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA itu jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Yang kedua, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap kreativitas. Yang kedua, kita masuk berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama itu ada jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Kemudian yang kedua, sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Nah, di sini ada pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda. Pada tabel ANOVA, di sini terdapat tabel ANOVA. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi. Nah, berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai SIG adalah sebesar 0,04 karena nilai SIG 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Kemudian yang kedua, berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel. Karena nilai F hitung 11,164 lebih besar dari F tabel 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain ekstrakurikuler seni X1 dan minat seni X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas. Nah, di sini terdapat catatan F tabel dicari pada distribusi R tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan dalam kurung K N dikurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen, variabel bebas atau X, sementara N adalah jumlah responden atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini jumlah K adalah 2, yakni variabel ekstrakurikuler seni atau X1 dan variabel minat seni atau X2. Nah, sementara jumlah N adalah 12 orang siswa atau responden. Selanjutnya, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka 12 dikurang 2 dan 10. Angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 4,10. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah K, sedangkan ini ada N. N-nya tadi adalah 10, sedangkan K-nya 2. Jadi, antara N dan K itu adalah nilai 4,10. Makanya di sini nilai F tabel adalah sebesar 4,10. Selanjutnya, pada kesimpulan,
Berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Itu penjelasan dari aku mengenai apa itu materi regresi. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.